Kang Bima, salah satu fokus yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah distribusi logistik untuk para korban. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu korban begitu yang juga ditayangkan di Kompas TV. Mereka khawatir bahwa pendistribusian logistik bantuan ini tidak merata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga betul-betul distribusi ini tepat sasaran? Seluruh pemerintah daerah kan kami minta mendata data jumlah, lokasi, kebutuhannya. Nah, nanti kemudian dikoordinasikan dengan BNPB dan dari Kemendagri sendiri, dari Dirjen Adwil ini juga membackup ya, melakukan koordinasi-koordinasi seperti itu. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan dan yang paling penting sekarang juga sebetulnya adalah membuka akses-akses ini karena kalaupun kemudian ada logistiknya ya seperti hari ini kan Pak Menko Pangan juga menyampaikan ya ada 100 ton beras yang siap dikirim ke Sumatera. Nah, tapi kemudian perlu dipastikan jalur-jalur ini sudah terbuka. Beberapa masih terkendala. Ada yang terkendala karena jalur daratnya terputus begitu ya, atau ada yang memang harus dijangkau melalui laut ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sekarang dikoordinasikan di lapangan. Tapi yang paling penting juga sekarang pemerintah memfokuskan untuk terus mengupayakan untuk mencari warga yang hilang. Ini kan tercatat tadi kalau korban jiwa di Sumatera Barat ini ada 126 yang dinyatakan meninggal dunia dan mungkin hampir 100 itu dinyatakan hilang. Nah ini juga terus diupayakan untuk dicari oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB. Baik, fokusnya juga untuk mencari bagaimana korban hilang yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu. Kang Bima, kalau kita berbicara soal bantuan kepada korban yang terdampak, ini tentu saja kita berbicara juga soal anggaran. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah pusat ini memformulasikan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang tadi Kang Bima sampaikan sehingga anggaran yang ada nih betul-betul siap dan juga cukup untuk bantuan kepada korban yang terdampak. Ada 3 bentuk bantuan dana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggeseran dari biaya tak terduga ke biaya dinas-dinas yang terkait. Apabila memang memungkinkan maka bisa dilakukan pergeseran untuk bergerak cepat pengkondisian di lapangan. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan keuangan ini juga terus mengalir dari pemerintah daerah yang punya kemampuan fiskal yang kuat, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Ada asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota yang saya ketahui data-datanya sudah mulai masuk untuk memberikan bantuan. Dan yang ketiga dari pemerintah pusat ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat memberikan kepastian akan membantu pemulihan-pemulihan yang terjadi di lapangan nanti secara jangka panjang rumah-rumah warga dan fasilitas publik atau fasilitas umum. Jadi 3 model itu bantuan dari pemerintah secara umum. Baik, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan mengatasi kesulitan korban banjir ini. Tentu saja harapannya ini tidak hanya janji belaka, apa yang ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat yang menyaksikan Kompas TV saat ini itu betul-betul yakin bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto betul-betul memberikan dampak untuk korban bencana. Presiden Prabowo sejak hari pertama sudah langsung menyampaikan instruksi, arahan dan perintah pada BNPB dan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Dan kemudian kedua, kita lihat langsung bagaimana Presiden hari ini turun di 3 titik utama lokasi ya provinsi yang terdampak. Dan Presiden juga meminta agar Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan bersama pemerintah provinsi kota kabupaten untuk terus mengawal di lapangan untuk dipastikan agar bantuan itu betul-betul sampai dan semuanya dilaksanakan secara cepat. Baik. Presiden bergeraknya harus cepat dan total semuanya. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Sehat selalu. Anda juga masih terus memantau bagaimana proses penanggulangan bencana di sana. Salam sehat Kang Bima. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur diduga akibat korsleting listrik.
aturannya atau